Halo, apa kabar Indonesia? Kembali lagi bersama saya, Kaosa Indriani dalam Isu Terkini, di mana kita akan berbincang langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik saat ini. Bapak Presiden, saat ini ramai dibicarakan adalah tentang RAPBN 2015 dan juga APBN 2014. Awalnya hal ini diangkat oleh tim transisi dari Presiden terpilih Bapak Joko Widodo yang kemudian diamplifikasi secara luas oleh media konvensional. Bagaimana menurut pendapat Bapak? RAPBN 2015 itu sebagaimana yang saya jelaskan dalam pidato saya di hadapan DPR dan DPD adalah kebijakan dasar fiskal kita, baseline budget. Artinya masih ada ruang untuk sebuah perubahan. Jika pemerintahan baru memandang perlu dilakukan perubahan, itu terbuka dan bisa dijalankan. Memang RAPBN 2015 nanti akan menjadi APBN definitif pada akhir September tahun ini. Sehingga kalau akan ada perubahan yang terbuka melalui APBNP 2015 sebagaimana yang dulu kami lakukan pada tahun 2005. Kami lakukan perubahan atas RAPBN yang disusun oleh pemerintahan Ibu Megawati, pemerintahan sebelumnya. Nah, di situ tidak benar kalau ada pikiran tidak ada ruang untuk perubahan atau penyesuaian, ada. Sehingga kalau memang pemerintahan Pak Jokowi misalnya ingin mengurangi defisit, terbuka akan melakukan perubahan asumsi bersama-sama DPR, itu juga terbuka. Dan saya yakin Pak Jokowi juga memberikan janji-janji pada saat beliau berkampanye, itu pun bisa diwadahi nanti dalam RAPBN 2015. Hakikatnya seperti itu. Soal defisit anggaran juga sedang ramai dibicarakan Bapak, menjadi sorotan dari banyak pihak. Sebenarnya apa pengertian dari defisit anggaran ini dan seberapa besar defisit anggaran ini dibenarkan atau angka defisit yang sepertinya dikatakan baik? Ya, defisit itu sebenarnya selisih antara pendapatan yang diterima oleh negara dengan yang dibelanjakan oleh negara itu. Kalau pendapatan kita lebih sedikit dibandingkan yang kita belanjakan, itu berarti APBN kita mengalami defisit. Dan terus terang, selama ini pemerintah kita mengalami defisit dalam anggarannya. Dan ini tidak dilarang. Hampir semua negara di dunia ini juga memiliki defisit dalam anggaran mereka. Tentang berapa jumlahnya atau berapa besar defisit itu dibenarkan dalam undang-undang kita, itu sepanjang tidak melebihi 3%. Contoh, RAPBN 2015, defisit yang kita rencanakan adalah 2,32%. Sedangkan defisit dalam APBN perubahan tahun 2014 ini 2,4%. Masih di bawah angka 3%. Jadi belum mengancam atau tidak mengancam keselamatan APBN kita. Bahwa ada yang punya pikiran sebaiknya diturunkan. Oh, boleh saja. Karena kebijakan fiskal itu kan pilihan. Selalu ada plus dan minusnya. Tetapi intinya adalah bisa menurunkan defisit. Contohnya, pemerintahan yang saya pimpin ini beberapa kali menaikkan harga BBM, menaikkan tarif dasar listrik, melakukan pemotongan anggaran. Semuanya itu sebetulnya agar fiskal kita sehat, APBN kita terjaga. Dengan demikian defisitnya juga diharapkan turun. Tahun 2013 yang lalu, BBM kita naikkan rata-rata 33%. Tahun ini pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Pertamina berencana menaikkan bahan bakar gas LPG 12 kg. Dan jangan lupa, pemerintah tahun ini melakukan pemotongan anggaran dalam jumlah yang signifikan. Memang kami mengusulkan dipotong 100 triliun, tapi DPR tidak setuju. Alot sekali dan bahkan deadlock. Akhirnya disetujui dikurangi 43 triliun rupiah. Ya baik, defisit kita bisa kita turunkan.
Jadi sebetulnya itu kalau kita berbicara defisit dalam konteks anggaran atau konteks APBN. Kebijakan subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah juga mendapatkan sorotan. Sejumlah kalangan menginginkan agar subsidi ini secara signifikan terus dikurangi. Apa komentar dari Bapak? Ya, sebenarnya persoalan subsidi ini selalu dihadapi dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, bukan hanya pemerintahan sekarang ini. Memang kausa bagi negara yang menganut sistem ekonomi yang sangat kapitalistik, atau rakyat sering menyebutnya misalnya neolib begitu, subsidi ini tidak disukai. Tapi saya berpendapat lain. Untuk Indonesia, mengingat masih banyak saudara-saudara kita yang miskin, yang daya belinya rendah, kalau subsidi itu betul-betul untuk menolong rakyat, jumlahnya tidak berlebihan dan juga tepat sasaran, saya kira tidak keliru. Inilah yang mesti kita jaga betul, subsidi yang pas. Dan saya berpendapat sama dengan yang disampaikan oleh banyak pihak, agar makin ke depan subsidi ini bisa dikurangi jumlahnya. Saya setuju. Dan sebenarnya pemerintah yang saya pimpin secara berkelanjutan juga berupaya untuk mengurangi subsidi itu. Berapa kali menaikkan harga BBM misalnya. Yang penting pengurangan subsidi itu harus secara bertahap, sehingga di satu sisi APBN kita bagus atau makin ideal, tetapi di sisi lain tidak memberikan beban yang berlebihan kepada rakyat kita ataupun goncangan sosial ekonomi. Tapi yang jelas saya sadar subsidi ini memang harus kita kurangi terus-menerus, dan pemerintahan sekarang pun melakukan itu. Saya yakin pemerintah yang akan datang juga akan melakukan hal yang sama. Pemerintahan yang Bapak pimpin juga mendapatkan desakan untuk segera menaikkan harga BBM. Tak kurang Pak Jokowi dan juga Pak Yusuf Kala yang mengatakan hal itu. Namun sepertinya Bapak memiliki pandangan yang berbeda. Bisa dijelaskan Bapak? Benar, saya juga merasakan tekanan ataupun desakan kepada pemerintah yang saya pimpin untuk menaikkan BBM ini boleh dikata luar biasa. Paling tidak dari kalangan partai politik tertentu, dari media konvensional tertentu, dan juga sejumlah pihak begitu. Ingat saya tahun 2004 dulu saya tidak mendesak pemerintahan yang ada untuk segera menaikkan bahan bakar minyak, padahal dulu gapnya jauh sekali antara harga yang disubsidi dengan harga keekonomiannya. Saya ingin memahami mengapa saya dipaksa betul untuk segera menaikkan BBM. Alasannya agar bisa menurunkan defisit. Nah, kalau itu kan kami sudah melakukan langkah-langkah untuk itu. Tahun lalu sekali lagi BBM sudah kami naikkan. Tahun ini naikkan harga listrik, bahan bakar gas, pemotongan anggaran, kan itu juga dalam rangka mengurangi defisit. Dan jangan lupa sebetulnya kausa dulu setiap pemerintah mengusulkan kenaikan BBM selalu ditolak oleh kalangan DPR. Sejumlah fraksi bahkan sejak awal tidak pernah setuju kalau saya menaikkan harga BBM. Alasannya kami menolak usulan pemerintah karena kalau BBM dinaikkan, inflasi naik, kemiskinan membengkak. Nah, justru sekarang mengapa tiba-tiba kami dipaksa menaikkan harga BBM? Tidakkah meningkatkan kemiskinan? Tidakkah membebani masyarakat kita? Oleh karena itu saya punya pandangan yang berbeda. Kalau harus saya naikkan lagi BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat. Kasihan mereka. Tetapi saya kan juga terus memantau perkembangan. Ada yang saya sebut dengan contingency. Apabila dalam waktu 7 minggu ke depan ini tiba-tiba ada perubahan situasi yang dramatis, harga minyak mentah dunia meroket misalnya, dan kalau tidak saya naikkan BBM, APBN kita jebol, pasti dengan terpaksa saya naikkan. Tetapi situasinya justru sebaliknya, harga minyak mentah cenderung turun, sehingga logika atau alasan untuk menaikkan lagi BBM, apalagi listrik dan gas juga kita naikkan, itu
tidak kuat. Itulah pandangan pemerintah sekarang. Saya menghormati pandangan yang lain, tapi juga harus mendengarkan mengapa kami memilih untuk tahun ini tidak dulu menaikkan harga BBM. Sekarang ini Bapak Presiden disebut-sebut bahwa harga BBM, seperti contohnya adalah premium dan juga bensin, itu harganya jauh di bawah harga pasar, di bawah harga keekonomiannya. Sebenarnya berapa harga yang pas untuk bensin kita sekarang ini, dan apakah memang kita harus mengikuti harga pasar? Atau kalau misalkan kita memang mengikuti harga pasar, artinya tidak lagi ada subsidi. Bagaimana menurut Bapak? Ya, sekarang ini harga premium kita sekitar Rp11.000. Boleh dikatakan itu harga pasar, harga keekonomian. Tetapi kan kita tidak harus menjual BBM atau bensin kepada rakyat kita sama dengan harga pasar. Kalau tidak salah, Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan ketika ada yang melakukan judicial review, ketika menetapkan harga bahan bakar, minyak, pemerintah wajib mempertimbangkan daya beli rakyat kita. Nah, dengan cara pandang seperti itu, barangkali kalau saya, Kausa, harga pasar 11.000. Bisa saja pemerintah menginginkan harga premium atau bensin itu 9.000. Kalau daya beli rakyat meningkat lagi bisa 10.000. Nah, kalau kita ingin 9.000, sekarang harganya 6.000, setelah kami naikkan tahun lalu, tinggal 3.000. Tinggal sekitar 50% gapnya, kurangnya. Artinya di masa depan dengan tahapan tertentu, kalau misalkan akan dinaikkan 2 kali misalkan, setiap kenaikan itu hanya sekitar 25%. Bandingkan dulu, waktu tahun 2005 kami menaikkan, karena 2004 tidak naik, kami harus menaikkan 2 kali dan jumlahnya 140%. Berat sekali. Nah, dengan penjelasan tadi menurut saya, alhamdulillah makin kecil gapnya. Dengan demikian penyesuaian di masa depan itu akan lebih mudah dibandingkan kalau gapnya masih jauh dan setiap saat harus menaikkan harga BBM itu dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga menurut saya bagaimanapun dampaknya inflasi, kenaikan harga-harga, dan rakyat miskin yang akan menanggung bebannya. Itu pandangan saya tentang berapa sih harga yang pas terhadap BBM yang masih kita berikan subsidi. Ada beberapa pihak yang berkata keras bahwa jika pemerintahan sekarang tidak mau menaikkan harga BBM, artinya akan membebani pemerintahan Pak Jokowi. Namun sebaliknya, jika pemerintah menaikkan harga BBM, itu bisa menyukseskan pemerintahan mendatang. Apa komentar dari Bapak? Iya, tidak baik menurut saya kalau menuduh sebuah pemerintahan membebani pemerintahan yang lain. Kan setiap pemerintahan, setiap pemimpin selalu menghadapi tantangannya dan dituntut untuk mengambil risiko, menghadapi dan menjawab tantangan itu. Ya, lagi-lagi contohlah tahun 2005 ketika saya menaikkan harga BBM yang prosentasenya begitu tinggi, saya kan tidak pernah mengatakan pemerintahan Ibu Megawati membebani pemerintahan saya. Tidak. Saya tahu pemerintahan Ibu Megawati memiliki tantangan tersendiri. Pemerintahan saya pun demikian. Dan kalau tujuannya misalkan untuk membuat pemerintahan yang akan datang itu serba mudah misalnya ke depan, dengan cara memberikan semuanya misi atau beban ini kepada pemerintahan sekarang, itu kan juga tidak baik. Menurut saya selalu ada, sekali lagi, kewajiban, tugas, dan tantangan yang harus dijawab oleh satu pemerintah ke pemerintahan yang lain. Itu pandangan saya, dan ya saya mendengar betul. Saya pun coba ini kan dalam sejarah belum ada transisi seperti ini. Saya pun juga ingin membantu, tetapi kan tidak berarti semua harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintahan yang akan datang. Kita harus saling menghormati kebijakan masing-masing serta pilihan masing-masing. Wakil Presiden terpilih Pak Yusuf Kala mengatakan bahwa pemerintahannya pasti akan menaikkan harga BBM. Jika memang itu terjadi, Bapak, apakah Partai Demokrat, partai yang Bapak pimpin, kemudian setuju dan mendukung kebijakan seperti itu?
Ya, yang pertama, kalau Pak Yusuf Kalla ya tentu dengan Pak Jokowi berencana menaikkan harga BBM pada saat beliau memerintah, tentu sudah dipikirkan baik-baik. Ya, saya pada posisi setuju kalau itu tujuannya juga untuk kebaikan bagi semua. Tapi kalau misalkan dikejar lagi lantas partai yang saya pimpin, Partai Demokrat, sebagaimana partai-partai yang lain dalam mekanisme hubungan antara DPR dengan pemerintah, ditanya setuju apa tidak setuju, ya tentu berapa besar naiknya gitu. Lantas kapan itu dinaikkan? Ada tidak proteksi atau perlindungan kepada rakyat yang miskin? Kalau besarannya pas, timingnya atau waktunya tepat, dan pemerintahan Pak Jokowi juga memperhatikan yang miskin, yang terdampak oleh kenaikan BBM itu, Partai Demokrat pasti setuju, pasti mendukung. Partai kami mau ada pemilu atau tidak, kalau kebijakan itu logis, mesti kita dukung. Kami ingin konsisten, jangan sampai ada partai politik itu berubah-ubah, setuju tidak, nanti kan rakyat yang bingung. Yang penting kita jernih melihat persoalan. Kalau pemerintahan Pak Jokowi, Pak JK memiliki kebijakan yang bagus, yang realistik, partai yang saya pimpin pasti mendukungnya. Tetapi kalau itu terus terang tidak baik bagi rakyat, kami tidak akan mendukungnya. Jadi semudah itu. Beberapa kali Pak Jokowi mengatakan akan memotong anggaran pemerintah, intinya akan melakukan penghematan. Setujukah Bapak dengan rencana ini? Kalau keinginan atau rencana Pak Jokowi untuk memotong anggaran itu agar APBN kita baik, kemudian tetap menjaga pertumbuhan, ya, karena pertumbuhan juga penting, tentu itu rencana yang baik, saya pun juga setuju. Dan saya kira rakyat juga tahu bahwa selama 10 tahun beberapa kali saya melakukan penghematan yang cukup signifikan. Pemotongan anggaran dan spending atau pembelanjaan yang bisa kita tunda. Contoh tahun lalu pembelanjaan pengadaan alutsista militer kita kurangi, kita tunda tahunnya, dengan demikian APBN kita terjaga. Jadi banyak cara sebetulnya untuk membuat fiskal dan APBN kita sehat. Salah satunya adalah dengan memotong anggaran. Jadi kesimpulannya baik-baik saja asalkan itu tujuannya jelas dan membawa kebaikan bagi rakyat kita. Rakyat banyak yang mengetahui bahwa gaji presiden dan juga menteri selama 10 tahun ini tidak mengalami kenaikan. Sebaiknya gaji dari sejumlah pejabat negara, lembaga negara itu mengalami kenaikan. Bahkan konon katanya gaji dari pejabat BUMN itu jauh lebih tinggi dibandingkan oleh gaji presiden. Apakah Bapak Presiden tidak memiliki rencana untuk menaikkan gaji pejabat negara? Ada rencana untuk itu, Kausa, tetapi harus kembali kepada kebijakan dasar, ya. Memang dari dulu, sejak tahun 2005, kita niatkan untuk menaikkan dulu gaji pegawai negeri, terutama golongan rendah. Dan kenyataannya ada yang naik 4 kali lipat, jadi jauh lebih baik. Dan saya katakan untuk gaji pejabat negara yang lain belakangan, begitu. Dan benar, beberapa gaji anggota lembaga negara, DPR, DPD, MPR, MK, MA, KPK itu sudah naik, meskipun barangkali suatu saat akan mengalami kenaikan lagi. Bukan hanya gaji presiden, gaji wakil presiden, gaji menteri, tetapi juga gaji gubernur, bupati, dan wali kota memang selama 10 tahun ini tidak mengalami kenaikan. Sebenarnya pemerintah sudah merancang, sudah ada desain dan ada kebijakan dasarnya, mempertimbangkan kesetaraan di antara satu pejabat negara ke pejabat negara yang lain. Rencana itu sudah ada dan beberapa saat yang lalu sudah dilaporkan kepada saya. Tetapi begini, saya kira secara moral tidak baik ketika justru tahun ini kita melakukan penghematan anggaran, pemotongan anggaran, termasuk kita menaikkan harga listrik, harga bahan bakar gas, lantas saya paksakan untuk menaikkan gaji
presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain, meskipun 10 tahun tidak naik, kami harus mau berkorban, dan sudah saya putuskan gaji kami tidak kami naikkan. Saya persilahkan pemerintahan yang akan datang untuk mengkaji rencana yang sudah disiapkan oleh pemerintahan yang saya pimpin ini, dan pada saat yang tepat silahkan. Ya, saya meminta maaf kepada pejabat negara yang harus berkorban untuk tidak mengalami kenaikan gaji selama 10 tahun ini. Dan saya lihat kalau untuk gubernur, bupati, dan wali kota sementara gajinya belum dinaikkan, masih bisa menggunakan insentif atau honor yang diperbolehkan menurut aturan yang berlaku. Itu jawaban saya. Benar ada rencana, tapi saya putuskan tidak kami naikkan gaji itu karena saya harus bertenggang rasa kepada negara yang justru harus melaksanakan penghematan anggaran. Beberapa kali Bapak selaku Presiden selalu menekankan bahwa jika ekonomi dalam keadaan sulit, maka pemerintah biarlah yang menanggungnya, bukan rakyat. Apa maksud dari pernyataan ini dan apa implementasinya? Ya, itu sebetulnya falsafah dan prinsip dasar yang saya anut. Tiap orang barangkali memiliki falsafah dan prinsipnya masing-masing. Maksudnya begini, Kausa, misalkan ekonomi negara sedang dalam keadaan sulit, lebih bagus yang menanggung beban itu negara atau pemerintah. Jangan justru rakyat yang mendapatkan beban dari ekonomi yang sedang tidak baik itu. Contohnya banyak. Dulu ketika ada krisis ekonomi global tahun 2008 hingga tahun 2009, GDP kita anjlok, ada masalah di mana-mana, kita dengan cepat melakukan konsolidasi dan memilih solusi ataupun kebijakan yang kita tempuh. Saya masih ingat instruksi saya, kebijakan fiskal kita meskipun tidak mudah, sekali lagi jangan membebani rakyat kita, jangan menimbulkan PHK. Kalau misalkan kantongnya agak kempes, biar yang kempes itu pemerintah, jangan kantong rakyat. Kalau rakyat kantongnya kempes, mau makan bagaimana caranya? Mungkin APBN tidak ideal waktu itu, pada masa seperti itu. Tapi nanti kan akan pulih lagi. Dan kalau pulih ya kembali APBN-nya bagus, rakyat tidak dikorbankan. Memang ya banyak cara, banyak pilihan. Kalau misalkan untuk mengatasi APBN yang tidak baik, langsung saja contohnya BBM dinaikkan atau hal-hal yang sejenis, katanya defisitnya agar kecil, agar uang itu bisa membangun infrastruktur, bandara, pelabuhan, jalan tol, dan sebagainya. Itu tidak keliru. Tapi pandangan saya lain. Adilkah rakyat yang harus menerima beban yang berlebihan dan uang itu untuk membangun infrastruktur yang rakyat belum tentu langsung menikmati? Kalau membangun infrastruktur masih ada swasta. Negara sedang tidak banyak uangnya, kita dorong swasta. Sekarang banyak sekali proyek infrastruktur yang dibangun oleh swasta. Itu juga cara untuk menggeliatkan perekonomian yang sedang lesu. Ini falsafah saya sekali lagi, kalau memang sedang kurang ideal kita punya APBN, ya okelah kita kelola sebaik-baiknya. Yang penting jangan sampai jatuh, daripada kita bikin seindah mungkin, seideal mungkin, tapi rakyat yang menanggung bebannya. Itu yang saya masukkan dengan negara sajalah yang lebih banyak menanggung dan berkorban daripada harus rakyat kita yang menanggungnya. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik saat ini. Jangan lupa untuk berlangganan pada kanal YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya. Kami juga menantikan saran dan komentar Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai jumpa.